Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الداعي إلى رضوانه صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم اللقاء ربه أما بعد. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan 187. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang ahkamus shiyam, tentang hukum-hukum puasa. Di situ juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya puasa. Allah menjelaskan kepada kita semua tentang rukhsah atau keringanan bagi orang-orang yang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan ketika di dalam bulan puasa. Di situ juga Allah menjelaskan kepada kita semua tentang kapan ditetapkannya awal Ramadan dan penjelasan-penjelasan lainnya. Akan tetapi fokus kita pada malam hari ini yaitu kepada satu ayat yang tiba-tiba muncul di tengah penjelasan tentang ayat yang menjelaskan tentang ahkamus shiyam, tentang hukum-hukum puasa. Dan ayat tersebut tidak ada konteks sedikit pun tentang puasa, yaitu terdapat pada ayat 186. Situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka katakanlah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watan da'i idza da'a, aku akan mengabulkan doa-doa mereka apabila mereka mau berdoa kepadaku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya ayat tersebut muncul di tengah-tengah ayat yang sedang menjelaskan tentang puasa. Itu memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang spesial, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk meningkatkan doa kita, untuk memperbanyak doa kita, terutama di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya banyak waktu-waktu yang mustajab, seperti ketika sahur, saat kita berpuasa, dan juga ketika kita berbuka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengatakan bahwasanya ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Dan banyak pula kita lihat sekarang umat-umat muslim menjadikan doa itu sebagai pilihan terakhir, sebagai senjata terakhir ketika dia sudah di ujung permasalahan, ketika dia sudah di ujung tanduk permasalahan, baru dia berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka sesungguhnya, maka seharusnya bagi kita untuk menjadikan doa tersebut adalah senjata utama yang dibarengi dengan usaha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah sekali-kali kita remehkan kekuatan doa. Banyak peristiwa-peristiwa, banyak kejadian-kejadian yang secara akal mungkin tidak mungkin terjadi, mustahil untuk terjadi. Akan tetapi dengan kekuatan doa itu bisa terjadi. Allah banyak menceritakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, Allah menceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-87. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita semua tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Wa dhannu idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir 'alaihi
fanada fil dhulumat. Ketika itu Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh Emtaus. Jemaah sekalian, ditelan oleh Emtaus. Nabi Yunus juga mendapati 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam, ditambah dengan kegelapan dasar laut, ditambah lagi dengan kegelapan perut ikan paus. Ketika kita pikir-pikir lagi, mustahil bagi Nabi Yunus alaihissalam untuk dapat selamat. Akan tetapi Nabi Yunus fanada fil dhulumat, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus di tengah-tengah kegelapan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamatkan. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang zalim. Maka dengan doa tersebut fastajabna lahu, Allah ijabahkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah selamatkan Nabi Yunus. Di cerita yang lain juga Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya ayat ke-83. Allah berfirman, wa ayyub idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ketika Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa oleh penyakit, dan Engkau sebaik-baik pengasih. Maka di ayat selanjutnya Allah berfirman, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Maka Nabi Ayub alaihissalam yang diderita oleh penyakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di perang Badar, 300 sekian pasukan melawan 1000 pasukan dengan perlengkapan perang yang lengkap. Mungkin kalau kita berpikir kaum musyrikin akan kalah. Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dalam surah Al-Anfal ayat ke-9, "Idh tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan kami kabulkan doanya. Maka Allah kirimkan 1000 pasukan dari golongan malaikat untuk membantu Rasulullah SAW di perang Badar. Dan akhirnya yang 300 sekian melawan 1000 pasukan dengan perlengkapan lengkap dimenangkan oleh kaum muslimin. Begitu dahsyatnya kekuatan doa. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisa-sisa Ramadan ini, mari kita tingkatkan doa kita. Kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-Nya yang doanya itu diijabahkan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.